pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya, Indri Widyasari, akan memaparkan implementasi strategi menggunakan pendekatan Value Chain Balance Scorecard dan strategi MAP pada PT Solusi, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan forwarding. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Biaya dosen Ibu Dr. Reci Swati SEMMAK CA sebagai bentuk aplikasi konsep strategi dalam praktek bisnis nyata. Latar belakang terkait perusahaan PT Solusi. PT Solusi adalah perusahaan logistik yang berdiri sejak tahun 2016 dan menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman, pergudangan, hingga manajemen inventory baik dalam maupun luar negeri. Perusahaan ini memiliki jaringan mitra global yang kuat sehingga mampu memberikan layanan logistik yang andal, efisien, dan terintegrasi. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan logistik dan manajemen rantai pemasok berskala global terkemuka. PT Solusi berkomitmen merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh aliran barang, jasa, dan informasi dalam supply chain mulai dari titik asal hingga titik konsumsi. Tujuan penulisan dalam presentasi ini adalah menganalisis bagaimana strategi perusahaan dapat dibangun menggunakan pendekatan SWOT, kemudian diterjemahkan ke dalam analisis rantai nilai atau value chain, hingga akhirnya dikembangkan ke dalam balance scorecard dan dituangkan dalam peta strategi. Dengan rangkaian pendekatan ini, perusahaan dapat melihat hubungan antara kekuatan internal, peluang eksternal, value creation, dan pengukuran kinerja secara menyeluruh. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT digunakan untuk memetakan posisi perusahaan dari sisi strength, weakness, opportunity, and threat. Melalui kekuatan perusahaan seperti jaringan global, sistem tracking digital, dan layanan logistik terintegrasi, PT Solusi memiliki daya saing yang tinggi. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada teknologi dan kebutuhan investasi SDM. Peluang terlihat dari meningkatnya kebutuhan logistik global, pertumbuhan e-commerce, serta digitalisasi supply chain. Ancaman datang dari pesaing ketat, berubah regulasi, dan volatilitas biaya transportasi. Analisis inilah yang menjadi dasar agar strategi perusahaan terus berkembang. Mengukur faktor-faktor kunci keberhasilan atau yang disebut critical success factor. Critical Critical success factor atau faktor-faktor kunci keberhasilan menjadi kompas yang menunjukkan apa saja vital yang harus dijaga untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif. Bagi PT Solusi, beberapa CSF meliputi kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman, kualitas layanan pelanggan, efisiensi operasional, penggunaan teknologi informasi yang andal, serta kemampuan SDM yang profesional. CSF ini akan menjadi fondasi dalam menyusun balance scorecard. Kemudian analisis rantai nilai atau yang disebut juga value chain analysis. Analisis rantai nilai membantu kita melihat bagaimana perusahaan menciptakan nilai di setiap aktivitasnya. Pada aktivitas utama atau primary activity, PT Solusi menghasilkan nilai melalui proses inbound logistik seperti penerimaan barang, outbound logistik seperti pengiriman tepat waktu, operation atau handling yang efisien, layanan pelanggan yang responsif, hingga integrasi teknologi real-time tracking. Setiap aktivitas kontribusi langsung terhadap kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Kemudian analisis
nilai value chain dalam aktivitas pendukung atau support activity. Selain aktivitas utama, terdapat aktivitas pendukung yang sangat menentukan kualitas layanan. Aktivitas ini meliputi pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, pengadaan peralatan logistik, serta infrastruktur organisasi yang mendukung proses operasional. Perusahaan juga melakukan upgrade sistem digital dan pelatihan SDM secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas layanan tetap unggul. Kemudian, hasil analisis terkait value chain. Dari keseluruhan analisis rantai nilai, PT Solusi menciptakan value melalui 5 aspek utama. Satu, pengiriman tepat waktu yang dapat dipantau secara real-time. Dua, layanan logistik terintegrasi dari hulu ke hilir. Tiga, kemitraan global yang memperluas jangkauan distribusi. 4. Inovasi teknologi yang meningkatkan akurasi dan transparansi informasi. Kelima, SDM profesional yang menjaga kualitas layanan. Kemudian, optimalisasi kelima aspek ini akan memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi biaya, dan menjaga kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pendekatan balance scorecard digunakan untuk mengukur dan mengarahkan kinerja perusahaan dari 4 perspektif. 1. Keuangan, 2. Pelanggan, 3. Proses bisnis internal, 3. Pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui indikator yang terukur, perusahaan dapat memastikan strategi benar-benar berjalan dan memberi dampak yang nyata. Balance scorecard terhadap target kinerja. PT Solusi menetap balance scorecard terhadap target kerja. PT Solusi menetapkan beberapa target kinerja, yaitu peningkatan pendapatan sebesar 10-15% per tahun pada perspektif keuangan, kemudian tingkat ketepatan pengiriman minimal 95% pada perspektif pelanggan, kemudian tingkat kepuasan pelanggan minimal 90%, kemudian minimal 90% karyawan tersertifikasi, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Target-target ini menjadi tolak ukur efektivitas strategi perusahaan. Kemudian balance scorecard terhadap inisiatif atau program. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan menetapkan beberapa program kunci seperti implementasi sistem pelacakan digital secara real-time, audit operasional secara rutin untuk menjaga kualitas proses, program pelatihan dan sertifikasi logistik bagi SDM. Inisiatif ini memastikan bahwa proses bisnis semakin efisiensi, layanan semakin berkualitas, dan SDM semakin kompeten. Dan peta strategi. Saya akan menjabarkan terkait peta strategi. Satu, terkait learning and growth perspective. Ini adalah fondasi 3 elemen utama. Di bagian bawah adalah sumber daya yang memperkuat organisasi. Komunikasi strategi ke seluruh divisi. Organisasi memastikan semua karyawan memahami arah strategi. Dampaknya, proses internal dapat berjalan selaras dan koordinatif. Kemudian, tingkatan penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk otomasi, tracking, analitik, dan peningkatan efisiensi. Teknologi membantu mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan. Kemudian tingkatan keterampilan karyawan, yaitu melakukan pelatihan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi. Karyawan yang kompeten mampu menjalankan proses internal yang lebih efektif. Kemudian di bagian internal proses perspektif. Perspektif ini menjelaskan bagaimana perusahaan menjalankan proses internal untuk memberikan nilai ke pelanggan.
Satu, jasa produk yang luas menyediakan varian layanan logistik yang beragam, seperti udara, kereta, truk, dan kapal. Ketersediaan opsi layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian, meningkatkan kualitas, pengendalian mutu, layanan tepat waktu, dan minimnya error. Kualitas yang baik mendukung kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian, meningkatkan produktivitas seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempercepat proses operasional, dan menurunkan biaya. Produktivitas berhubungan langsung dengan kecepatan layanan dan biaya unit. Kemudian tahapan customer perspective. Hasil dari proses internal yang baik akan dirasakan pelanggan melalui meningkatnya mutu pelayanan. Pelayanan bisa lebih cepat, mudah, dan akurat karena dipengaruhi oleh produktivitas dan kualitas internal. Kemudian kepuasan pelanggan, mutu pelayanan yang baik, pelanggan puas, loyalitas dan meningkat. Kecepatan proses pengiriman, efisiensi internal menghasilkan waktu pengiriman yang lebih cepat. Kecepatan yang menurunkan biaya operasional jangka panjang. Kemudian di tahap financial perspective, ketika pelanggan puas dan proses internal efisiensi, perusahaan mencapai tujuan finansial, yaitu omset menjadi naik. Dan di tahapan financial perspective, ketika pelanggan merasa puas dan proses internal efisien, perusahaan mencapai tujuan finansial seperti satu, omset. Adanya kenaikan pendapatan karena peningkatan pelanggan, penjualan layanan, dan loyalitas. Kemudian pengambilan investasi. Pendapatan meningkat, perusahaan berani menambahkan investasinya untuk dilakukannya perluasan bisnis, teknologi, armada, dan lain-lain. Investasi yang tepat mendorong nilai bagi pemegang saham. Meminimalisir pembiayaan untuk setiap unit. Produktivitas yang tinggi ditambah proses efisiensi, maka biaya operasional menjadi turun. Sedangkan tarif per unit pengiriman lebih rendah, maka margin keuntungannya menjadi meningkat. Kemudian tahapan shareholder value, tujuan utama. Semua elemen pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dengan pendapatan bertumbuh, biaya lebih rendah, efisiensi lebih baik. Investasi strategi berkelanjutan. Shareholder adalah puncak dari seluruh alur strategi. Pada akhirnya, seluruh elemen strategi dituangkan dalam peta strategi yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara perspektif balance scorecard, mulai dari peningkatan kapabilitas SDM dan teknologi yang kemudian mendorong efisiensi proses internal, menghasilkan layanan pelanggan yang unggul, dan pada akhirnya memberikan peningkatan pendapatan serta pertumbuhan bisnis. Peta strategi ini menjadi panduan visual bagi perusahaan untuk memastikan setiap bagian organisasi bergerak ke arah tujuan yang sama. Peta strategi ini menjadi panduan visual bagi perusahaan untuk memastikan setiap bagian organisasi pada gerak arah tujuan yang sama. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih.